2 menit lagi. Bergabung aja. Bergabung nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, izin bisa kita mulai Ustadz? Fadal. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat berkumpul lagi dalam acara kajian Sunnah Tarbiyah Ruhiyah BTKV FKUA Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya yang akan disampaikan oleh Ustadz Onur Rafiq dengan tema menyambut bulan Ramadan. Pertama-tama marilah kita mendengar tilawah Quran dari Dr. Muhammad Cesar Borni. Kepada Dr. Muhammad Cesar Borni, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu dia tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka dia wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu agar kamu bersyukur. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke materi utama yang akan dibawakan oleh Ustadz Onur Rafiq dengan tema menyambut bulan Ramadan. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan langsung atau menggunakan kolom chat. Kepada Ustadz Onur Rafiq, waktu dan tempat kami persilakan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada ikhwan wa akhwat dokter yang berada di Rumah Sakit Dr. Sutomo, dan demikian juga kepada para jamaah yang lain, mari kita meningkatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada saat ini Allah taala masih memberi kesehatan kita, dan kesehatan ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Demikian juga kita gunakan untuk menuntut ilmu. Inilah kenikmatan yang cukup besar. Alhamdulillah tadi diawali taklim kita dengan pembacaan salah satu di antara saudara dokter kita, yaitu membacakan surat Al-Baqarah ayat nomor 184 sampai 185. Alangkah baiknya sebelum kami memulai kajian kita, perlu saya terjemahkan sedikit berulang agar kita bisa menikmati yaitu ayat yang dibaca tadi, dan semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya besok dari kiamat dan kita dikumpulkan bersama-sama saudara kita beriman. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang dibaca tadi 183 sampai 180 yaitu 5. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Jadi puasa itu hukumnya wajib. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat dahulu diwajibkan pula siam.
Jadi siam ini bukan hanya untuk umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, tetapi untuk umat dulu. Lalu Allah menjelaskan maksud daripada diwajibkan siam ini, la'allakum tattaqun, supaya kamu meningkat ketakwaan kita. Ketakwaan kamu kaum muslimin, menunjukkan takwa itu bisa menyusut, bisa pula yaitu bertambah dengan amal saleh termasuk siam. Lalu Allah menjelaskan ayyaman ma'dudat, siam yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita ini waktunya sedikit, yaitu 1 bulan. Lain dengan umat dulu, 1 hari siam, 1 hari wajib berbuka. Sekarang umat ini tidak, mendapatkan keringanan yaitu 30 hari selama 1 tahun, subhanallah. Tapi pahalanya banyak. Nah, faman kana minkum maridun aw ala safarin. Siapa yang pada bulan Ramadan ini dia sakit atau bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka boleh diganti pada hari yang lain. Subhanallah. Inilah kemurahan perintahnya Allah Ta'ala. Kita diwajibkan siam kalau sakit, boleh menunda untuk hari ketika kita sudah sehat. Demikian juga safar. Karena safar dijelaskan dalam hadis qit'atun minal adab, potongan daripada adab. Selanjutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang yang tidak mampu siam, nah, karena ketuaannya atau karena ibu-ibu yang sedang hamil, fa fidyatu ta'amu miskin, maka hendaknya membayar fidyah, memberi makan fakir miskin sekitar 6 on atau 7 on 1 harinya, atau memberi makan 1 porsi makan. Nah, faman tatawwa'a khairan, bagaimana barang siapa yang ketika dia dalam pemberian sakit itu masih dia mampu untuk siam, fa huwa khairul lahu, itu lebih bagus. Nah, ini Allah Ta'ala memberitahu pada kita begitu caranya kita melaksanakan perintah Allah. Wa antasumu khairul lakum, dan jika kamu siam dalam keadaan sakit itu mampu siam dan pergi itu mampu siam, itu lebih bagus. Nah, bagi yang mampu. In kuntum ta'lamun, kalau kami itu yaitu mau memahaminya. Lalu ayat berikutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, yang itu untuk sebagai pegangan hidup kita yang tidak pernah berubah. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran, membantah Al-Quran, tidak bisa. Nah, ya. Kemudian dijelaskan oleh Allah Ta'ala, hudal linnas. Jadi Quran ini petunjuk untuk manusia, bukan petunjuk untuk hewan. Petunjuk untuk manusia yang kafir, yang muslim, yang Yahudi, semuanya Quran harus disampaikan pada mereka. Wa bayyinatin minal huda, dan isinya semuanya keterangan yang kita tanyakan itu Allah telah menjelaskannya. Wal furqan, dan pembeda antara yang halal dan yang haram, ya. Faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan hilal di antara kamu ini maka puasa. Jadi siam itu bukan yaitu hisab, tetapi dengan melihat. Cuma yang melihat ini tanggung jawabnya adalah wali amri. Kalau kita adalah bagian departemen agama. Nikmat kalau kita mempelajari ilmu dengan Al-Quran. Semuanya terjawab soal kita. Nah, selanjutnya pula. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang dalam bulan Ramadan kok sakit atau bepergian atau menyusui karena tidak mampu, boleh ditunda hari yang lain. Inilah kelembutan Islam, kenikmatan Islam. Lalu Allah menjelaskan yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kita ibadah ini kemudahan. Ya, siapa yang tidak mampu boleh meninggalkannya dan boleh hutang. Tapi kalau kita tidak mampu sholat seperti wanita yang sedang haid, tidak diwajibkan untuk mengqadainya. Tapi siam wajib. Nah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala tidak mendaki kita kesulitan. Nah, inilah bedanya peraturan di dalam Islam dengan peraturan dibuat oleh manusia. Nah, semuanya itu apa katanya Allah Ta'ala? Walitukmilul iddata, sempurnakan hitungan puasa, entah itu 29 atau 30. Jadi bulan Qamariyah itu tidak ada yang 31, tidak ada yang 28. Yang ada 29 atau 30.
Nah, kalau sudah selesai siam walitukabirullah ala ma hadakum. Segeralah kamu bertakbir kepada Allah, kita agungkan karena Allah Ta'ala yang memberi kemampuan kita siam selama 30 hari itu. Wala'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi orang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Itu singkatnya ayat yang baru dibaca oleh salah satu teman kita dokter tadi. Semoga beliau yang membaca mendapatkan syafaatnya, faedahnya, dan juga bagi yang mendengar pula. Lalu kita lanjutkan pembahasan kita, Bapak dan Ibu, pada sore hari ini menyambut bulan suci Ramadan dengan ibadah, ya, bukan dengan rekreasi, bukan dengan kemaksiatan, bukan dengan mengabur-aburan, tidak. Karena ini mulia. Nah, jadi menyambut suatu dengan ibadah. Nah, di sini dijelaskan Ramadan adalah bulan ibadah, ya, bukan bulan senang-senang, bulan ibadah. Bahkan tidak ada ibadah yang paling banyak kecuali bulan Ramadan, yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ibadah ini dasarnya harus dari Al-Quran, dari hadis, bukan dari perasaan kita, bukan katanya nenek moyang kita atau ketua organisasi, ketua ya apa itu organisasi, tidak ada. Islam dibangun atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, sedangkan ibadah ini ada dua persyaratan diterima oleh Allah Ta'ala. Pertama, ikhlas, itu adalah pekerjaan hati. Nah, yang nomor dua, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dua ini, siapa saja yang dia kurus badannya, sehat badannya, banyak duitnya, miskin dia, cacat fisiknya, sempurna. Kalau ibadah, dua syarat ini, hatinya ikhlas karena Allah Ta'ala, cocok dengan sunnah beliau, maka diterima ibadahnya. Yang nomor dua, siam hukumnya wajib bagi yang mampu, ya, tanpa udzur. Ya. Jadi siam hukumnya wajib untuk setiap kaum muslimin, ya, yang sudah berakal, yang dia mampu dalam keadaan mukim dan dalam rangka taqarrub kepada Allah Ta'ala. Dengan dasar ayat, nah ini perlunya kita menjelaskan wajibnya siam ini. Yang tadi sudah dibaca, perlu kita baca ulang ayat nomor 183 dari surat Al-Baqarah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Berarti yang diwajibkan orang mukmin, orang kafir, Yahudi, Nasrani tidak. Satu. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi orang muslim, orang beriman, syiyam. Nah, ya. Siam itu maknanya menahan diri dari makan, minum, nafsu kepada wanita, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, taqarrub ilallah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan siam ini untuk orang-orang sebelum kamu. Ini menunjukkan mulianya. Amal ibadah tidak pernah diganti. Tapi masalah urusan muamalah, itu Allah Ta'ala maha mengetahui kebutuhan masing-masing hambanya. Tapi masalah ibadah itu dari awal sampai akhir tidak ada perbedaan. Cuma kalau siamnya orang dahulu itu lebih berat daripada siamnya kita. Nah, tujuan Allah Ta'ala mewajibkan siam ini la'allakum tattaqun, supaya kamu meningkat ketakwaanmu, ketaatanmu kepada Allah Ta'ala, amalmu baik kepada Allah Ta'ala. Nah, ya. Nah, sekarang kita bahas masalah keutamaan puasa. Nah, ini. Itu diwajibkan bagi yang berakal, dari kita sudah baca keterangannya. Ya. Nah, setiap Allah merintah kita mesti ada manfaat. Nah, ini yang perlu kita pahami. Dan manfaat itu bukan kepada orang lain. Bukan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak butuh amal hambanya. Manfaatnya ini kita ambil sendiri. Bagian orang makan, yang dia makan yang kenyang, ya minum dia yang segar. Nah, dan manfaatnya ini untuk akhirat kita, Bapak dan Ibu. Demikian juga untuk urusan dunia kita. Di antara keutamaan puasa atau siam ini, pertama, orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Subhanallah. Bukankah kita senang? Dia ampuni dosa kita.
Bayangkan kalau kita bersalah kepada seseorang, itu orang itu akan menghukum kita. Padahal manusia itu bukanlah Tuhan. Tapi Allah Ta'ala menjadikan kita, memerintah kita ini, amal baik itu menghapus dosa. Subhanallah. Ini yang harus kita pahami. Jadi orang yang berpuasa akan diampuni dosanya oleh Allah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana." Nah, ya. Siapa yang siam Ramadan? Siam Ramadan, insyaallah yaitu 21 hari lagi atau 20 hari lagi. Masih ada kesempatan ini. Nah, siapa yang bilang siam Ramadan tapi dasarnya iman. Ya, imanan. Bukan dasarnya ingin diet, menguruskan badannya, melasingkan badannya. Berapa banyak orang dia siam maksudnya untuk yaitu menguruskan badan. Ya mungkin kurus tapi dia tidak dapat pahala karena dasarnya di sini iman. Yang nomor 2, waktu saban mencari pahala. Ya, kita bekerja cari keuntungan dunia. Kita beribadah cari keuntungan akhirat. Nah, siapa yang dia siam Ramadan, dasarnya keikhlasan dalam hati, kemudian juga mencari pahala, ghufirahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa semuanya 1 tahun yang lalu. Cuma dosa hubungan kita dengan Allah. Tapi dosa hutang, pinjam belum dikembalikan, ya harus dikembalikan karena itu hak manusia. Nah, inilah kebaikan Allah Ta'ala kepada kita, Bapak dan Ibu. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, dipenuhi kebutuhan kita. Kita berdosa disuruh siam supaya hancur dosa kita. Nah, ya. Yang nomor 2, orang berpuasa dijauhkan dari api neraka. Subhanallah. Siam dijauhkan dari api neraka. Bayangkan api neraka ini panasnya melebihi daripada panasnya api dunia. Kita tidak bisa bersabar di neraka. Jangankan neraka, bersabar pula di dunia dengan api. Kita udara dalam kamar panas, kita butuh AC. Padahal itu masih berapa derajat suhunya dibandingkan dengan panasnya api. Ya. Nah, ini perlu kita beritahu bapak-bapak dan ibu-ibu kita, saudara kita, ayo kita siap. Siam ini hanya sederhana 12 jam, belum lapar kita disuruh makan oleh Allah Ta'ala. Nah, mana dalilnya? Innamas shaumu junnatun. Sesungguhnya siam ini membentengi dirimu. Saya melindungi seorang yastajinnu bihal abdu minan nari, yang mana yaitu melindungi seorang hamba dari siksaan neraka. Nah, ini manfaatnya. Berapa lama kita lapar, yang nanti setelah kita lapar maka Allah Ta'ala memberi kesenangan kita dengan berbuka, tapi menghapus dosa. Kita ini berdosa di hadapan Allah Ta'ala, Allah memberi kesempatan, tobatlah kamu dengan siam. Coba kalau kita berbuat salah pada orang, dihukum kita. Nah. Kemudian juga dijelaskan pula oleh Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah." Siapa yang siam 1 hari, 1 hari fi sabilillah, di dalam melaksanakan ketaatan pada Allah. Ya, ingat niat siam kita. Siapa yang siam 1 hari niatnya dalam taat kepada Allah Ta'ala, ba'atallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Allah akan menjauhkan 1 hari yang dia siam itu dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Nah, 70 tahun itu. 1 hari ini. Bagaimana kalau 1 bulan? Bagaimana juga kalau kita bisa siam sunnah? Subhanallah. Nah ini ya, kalau kita orang itu dagang mengerti labanya, keuntungannya walaupun kepanasan, kedinginan, suatu saat rugi, besok masih berdagang lagi. Tanya orang-orang yang jualan itu. Ya, walaupun ada COVID yang lain, rugi dia, masih tetap jalan. Karena apa? Yakin bisa dapat untung. Tapi tidak ada orang yang rugi beribadah. Karena modalnya 2.
Satu, ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang nomor dua, mengikuti sunnah. Ya, jadi satu hari kita siam ini dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari neraka 70 tahun dari jauh-jauhnya api itu. Kalau 30 tahun, 30 hari. Nah, apalagi pernah siam sunnah dan juga yang lainnya. Nah, ini yang perlu kita kabarkan kepada anak-anak kita yang sudah balik, ya. PBB, paman kita, Pak D, Pak L, yang lainnya perlu kita kabari. Siapa tahu dengan kita mengkabari itu, mengkabari dia menjadi orang mendapatkan petunjuk. Dia dapat pahala, kita pun juga dapat pahala. Selanjutnya, di antara hikmahnya atau faedahnya siam, orang berpuasa mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Nah, syafaat itu pertolongan hari kiamat itu Bapak dan Ibu, matahari itu 1 mil dari kita. Dan semuanya gunung-gunung lepas dari pasaknya. Manusia bertaburan, mencari kesan kemari panas sampai ada keringatnya, sampai kepalanya, sampai hidungnya, ada lagi sampai lehernya, sesuai dengan dosa-dosa mereka. Tapi untuk orang yang bersiam lain. Karena siam syaratnya orang muslim. Syaratnya orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina kafaru, bukan ya ayyuhan nas. Wahai manusia tidak, ya wahai orang beriman. Nah, ya ini. Jadi siam akan kita mendapatkan syafaat. Kan bagaimana? Siam yang kita lakukan itu akan bicara di hadapan Allah. Yaqulu siam, ini riwayat Imam Ahmad. Yaqulu siam. Siam itu akan bicara. Puasa akan bicara. Ay Rabbi, wahai Rabbku, wahai Allah. Ya, cuma sekarang kita siam kita tidak bisa bicara, tapi besok pada hari kiamat bicara. Tangan kita tidak bisa bicara sekarang, besok hari kiamat bicara. Mulut kita akan ditutup. Membicara tangan-tangan kita, kaki kita menjadi saksinya. Berbicara siam ini, apa mana tuhut ta'ama wasyahawati bin nahar. Wahai Allah, ini loh orang yang siam ini. Aku cegah siang harinya makan, aku cegah pula nafsunya, dia tidak kumpul sama istrinya, walaupun toh dia ingin berkumpul. Karena apa? Karena tertahan dengan siamnya. Fasyafi'ni fihi. Ya Allah, berilah syafaat pertolongan aku untuk menolong si dia. Ya, subhanallah. Kenikmatan bagi orang yang siam. Pahalanya banyak dan juga manfaatnya untuk akhirnya nanti banyak. Bahkan juga untuk kesehatan orang itu siam dibuat oleh Allah Ta'ala sehat. Cuma kalau ada yaitu hadis sumu tasiku itu hadisnya lemah. Puasalah kamu akan sehat itu hadisnya lemah. Cuma orang yang siam dijaga oleh Allah Ta'ala kesehatannya. Hanya saja kalau tidak mampu siam karena ada punya penyakit dalam tertentu. Kalau terlambat makannya akan sakit. Nah Allah Ta'ala beri keringanan. Boleh tidak siam, tapi membayar fidyah gantinya. Makan 1 porsi untuk orang miskin. Nah, faedah yang lain. Puasa adalah penahan syahwat yang haram. Nah, ya, terutama para pemuda yang belum menikah. Nah ini ya. Syahwat ini bahaya. Ya, kalau diletakkan bukan pada tempatnya. Nah, para pemuda yang belum mampu menikah itu tentu syahwatnya menggebu-gebu. Apalagi kalau makan daging, makan sifatnya yang membangkitkan yaitu syahwat banyak sekali. Tapi ada jalan untuk menahan syahwat itu sehingga dia tidak jatuh kepada perbuatan zina, tidak kepada onani, ya, tidak kepada yang lainnya. Nah, ternyata Islam ini subhanallah memberi solusi hidup kita yang baik. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda. Nah, ya, pemuda itu lain dengan anak kecil. Anak kecil belum bangkit sawahnya. Lain dengan orang sudah umur 70 tahun, lain pula. Hai pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang mampu menikah, falyatazawwaj, maka hendaknya segera menikah. Ini sabab, ini laki-laki, demikian juga wanita. Ya, disebut laki-laki karena laki-laki mencakup pula wanita. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal mu'minatu jarang. Ya ayyuhalladzina amanu, karena wanita itu belahan dari laki-laki. Ya,
Yang mana? Yaitu istrinya Nabi Adam itu dari tulang rusuknya Nabi Adam. Hawa itu. Nah, fa'innahu, kenapa dengan menikah itu fa'innahu aghaddu bil basari, bisa menundukkan pandangan mata kita dari melihat yang haram. Kalau terlintas syahwat bisa ketemu dengan istrinya kapan saja. Nah, wa ahsanul farji, dan bisa menjaga farji. Ini nikmatnya, hikmahnya menikah. Bayangkan kita pernah menjadi pemuda belum menikah. Wah, pagi, siang, mau makan, mau tidur, mau wudhu, mau sholat. Mana istri saya ya? Yang diangan-angan satu. Nah, itu orang yang normal. Tapi kalau sudah menikah, alhamdulillah. Sholat tenang, kerja juga senang. Kenapa? Kalau sudah bangkit nafsunya, nah, menuju kepada istrinya. Nah, itu. Nah, faman lam yastati, barang siapa yang belum mampu menikah. Ya, karena menikah itu butuh, yaitu butuh harta, ya, butuh pula biaya untuk mengurus istrinya ketika sakit, ketika hamil, ketika punya anak, banyak urusannya. Barang siapa yang belum mampu menikahi pemuda, fa'alai bisaum, maka hendaknya sering siam. Nah, ya, itu bisa dipraktikkan nanti kalau pemuda ini dia mau siam, dijaga oleh Allah Ta'ala syahwatnya dari yang haram. Makanya sekarang kita jumpai berapa banyak pemuda ini gelandangan di jalan. Karena apa? Jauh dari masjid, jauh dari beribadah, bagaimana dia akan menjadi baik? Fa'innahu lahu wija'. Kenapa? Puasa itu bagi obat pengekang baginya. Obat yang mengekang dari syahwatnya. Nah, itu keutamaan dari siam. Untuk dunia dan akhiratnya. Selanjutnya pula, pintu surga ar-rayyan bagi orang berpuasa. Jadi bapak-bapak dan ibu, ikhwan wa akhwat, ya, surga itu banyak pintunya. Ada pintu khusus untuk orang siam. Yang tidak siam tidak boleh masuk. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada pintu yang namanya ar-rayyan. Ya, bukan sekolah Rayyan. Ini namanya pintu ar-rayyan. Nah, tapi namanya ar-rayyan boleh nama saja. Ya. Tapi surga ada pintu ar-rayyan. Nah, ar-rayyan itu maknanya penyegaran, seger terus tenggorokannya. Nah, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang siam akan masuk surga lewat pintu ar-rayyan. Subhanallah. Bayangkan Bapak dan Ibu, seandainya kita ini oleh Allah Ta'ala diperlihatkan sembunyikan dulu oleh Allah Ta'ala untuk mengatas iman kita. Yakin apa tidak? La yadkhulu minhu ahadun ghairahu. Tidak ada bisa masuk surga pintu rayyan ini melainkan yang siap. Nah, pintu rayyan itu bisa aina shaimun, yuqalu aina shaimun. Hei, mana orang yang berpuasa di dunia? Hei, mana orang berpuasa, yang kecil kaya, besar, yang miskin di dunianya, yang kaya, yang sehat atau yang sakit, dipanggil aina shaimun fayaqumuna, lalu mereka berdiri yang siam itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang bisa masuk ke pintu ar-rayyan ini kecuali orang-orang yang siap. Fa idza dakhalu, kalau sudah orang berpuasa masuk semuanya, ughliqa, ditutup. Tidak ada sifatnya saya mau masuk, saya mau mengintai, saya mau mengintip, tidak boleh. Nih, ya. Bayangkan siam ini hanya sebentar kita ini. Ya, dan juga yaitu tidak mengganggu kesehatan kita, tapi begitu besar manfaatnya. Nah, ya, itu mengalahkan manfaatnya dunia. Kalau kita kaya raya mati tidak kita bawa harta kita, kecuali kalau kita infakkan. Tapi orang beramal soleh dibawa. Man amila sholihan fali nafsi. Katanya Allah Ta'ala, siapa yang beramal soleh untuk dirinya. Dan kita tidak bisa bagi-bagi pahala ini anakku, ya, pahalaku keambil 10%, 20%, tidak bisa. Sebagaimana anaknya hafal Quran, lalu bapaknya nggak hafal, minta ini untuk agar apa?
dibagi tidak bisa. Karena apa? Amal soleh man amila sholihan fali nafsi. Orang beramal soleh untuk dirinya. Baik, kita lanjutkan. Orang berpuasa memiliki waktu mustajab terkabulnya doa. Subhanallah. Orang siap kesempatan untuk berdoa pada Allah. Yang sakit mohon agar sembuh. Yang banyak yang cobaan mohon kepada Allah Ta'ala agar mendapatkan yaitu kelapangan hatinya. Ya. Ini faedahnya siap. Dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun la taruddu da'watahum. La taruddu da'watuhum. Ada 3 ya. Orang yang berdoa doanya tidak tertolak. Nah, ya. Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Nah, ini diperhatikan Bapak-bapak dan Ibu, ikhwan wa akhwat. Pertama, as-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, ketika dia siam, baik siam wajib maupun siam sunnah. Ketika dia siam, doanya dikabulkan. Asal jangan berdoa yang jelek. Doa itu penting. Kita sakit, kita gelisah, ya, kita kekurangan kepada Allah. Nah, ya, keutamaan siam, subhanallah. Doanya dikabulkan Allah Ta'ala. Yang nomor 2, wal imamul adil, menjadi pemimpin yang jujur. Nah, ya, jadi kita dalam rumah tangga sebagai seorang bapak, bagaimana sebagai seorang suami menjadi jujur, tanggung jawab atas istrinya dan anak-anaknya. Bisa dikabulkan doanya. Yang nomor 3, wa da'watul mazlum, doanya orang dizalimi. Nah, ada orang berbuat zalim, kita tidak bisa menolak, tidak bisa melawan doa pada Allah Ta'ala. Bayangkan kaum Fir'aun dan balatnya hancur karena doanya Nabi Musa alaihissalam pada Allah. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam dibuat dilanda banjir semuanya karena doanya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini yang perlu kita pahami. Di samping pula orang musafir juga terkabulkan doanya. Kemudian kita perlu selanjutnya bagaimana Rasulullah SAW menyambut bulan Ramadan. Nah, ya, karena siam itu ibadah. Sedangkan yang pertama kali beribadah siam adalah beliau. Yang beribadah sholat sebelum kita sholat beliau. Nah, itulah sebagai bukti syahadat kita ketika duduk tahiyat awal, tahiyat akhir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Jadi kita siam ini bagaimana beliau menyambut Ramadan ini. Jangan kata bagaimana Ustadz menyambut Ramadan. Kita bukan jadi panutan. Bagaimana Kiai menyambut Ramadan, bukan. Bagaimana Rasulullah SAW menyambut Ramadan. Di antara amal ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan sebagai berikut. Rasulullah SAW tidak siam kecuali setelah melihat ru'yah hilal. Ru'yah itu melihat. Hilal itu bulan sabit tanggal 1. Nah, bukan dengan hisab. Nah, ya. Jadi nanti ada organisasi berdasarkan hisab ini, hisab ini, hisab. Bukan, kita kembali kepada Liya Amri, yaitu pada pemerintah yang sekarang adalah penanggung jawabnya adalah Departemen Agama. Nah, karena beberapa tahun mereka ini mengirim tim, ya, di tempat-tempat yang sunyi, yang sifatnya tidak ada penghalangnya, mengirim beberapa orang. Nah, ya, jadi siam ini bukanlah pendapatnya kita, bukan menurut kita, tapi kita kembalikan kepada waliul amri. Alhamdulillah di negeri ini masih ada yang mengurusi tentang siam ini. Jadi kita menunggu malamnya nanti berita dari Departemen Agama Pusat. Nah, ya, inilah saran dengan dasar ayat yang tadi sudah kita baca surat Al-Baqarah 185. Faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, barang siapa di antara kamu menyaksikan bulan, maknanya menyaksikan bulan sabit tanggal 1 yang itu terbit dari arah barat, tapi tidak lama, ya, bisa dilihat dengan mikroskop, dan juga kalau kita punya rumah yang tinggi di sebelah laut itu biasanya kelihatan, cuma kecil sekali dan sebentar, ya.
Fayasum maka adalah siam. Dengan dasar ayat ini kita tidak boleh siam itu teka-teki. Kita hitung tidak, tapi kita melihat. Karena bulan itu tanggal 1 bisa tanggal 29 lalu muncul atau tanggal 30 lalu muncul. Tapi kalau tanggal 29 tidak muncul, mesti tanggal 30 akan muncul. Dan itu sebentar. Nanti kalau tanggal 2, 3 dari barat agak ke atas ke agak ke atas. Nah, karena apa? Peredaran bulan itu lain dengan matahari. Peredaran bulan itu 28 tempatnya. Nah, jadi kalau kita tidak punya kalender, setiap malam melihat bulan, kita bisa menghitung. Baik, dasarnya nomor 2. Wajibnya kita siam ini dengan ru'yatul hilal, dengan melihat bulan, yang itu diwakili oleh pemerintah, atau kita melihat, tidak boleh bohong, sampaikan. Ya, nanti oleh pemerintah akan yaitu dimusyawarahkan hal itu. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bersumber dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilala. Rasulullah SAW menyebutkan yaitu al-hilal, tentang hilal maknanya bulan sabit. Ya, dikatakan bulan sabit karena seperti sabit, seperti arit kecil itu. Faqala, apa kata beliau? Idza ra'aitumuhu fasum. Maka jika kalian melihat bulan sabit atau al-hilal pertama itu, maka siamlah. Beliau mengatakan idza ra'aitumuhu, melihat bukan apabila kami menghitung. Kalau menghitung idza hasibu, tapi ini apabila kamu melihat. Wa idza ra'aitumu, dan apabila kamu melihatnya pada akhir bulan Ramadan, al-hilal fa'aftiru, maka berbukalah, berhari rayalah. Jadi penentuan untuk 1 Ramadan, penentuan untuk 1 Syawal hari raya, maka ditentukan dengan melihat bulan, dan itu diwakili ya oleh orang-orang yang punya ilmu, di antaranya Departemen Agama. Fa in ughmiya alaikum, maka apabila yaitu tidak apabila terhalang, ya mungkin mendung atau hujan, ya tanggal 29-nya hujan pokoknya deras, mendung, kita tidak bisa kelihatan, fa'udtu as-salasina, maka sempurnakan 30 hari. Jadi enak kita. Jadi nanti kita itu menghitungnya mulai awal bisa atau mulai tanggal 15. Tanggal 15 itu kalau sudah bulat betul, nah kita itu tanggal 15, 16, 7. Nah nanti kalau sudah tanggal 29, nah kita coba melihat. Nanti kalau melihat, laporkan kepada wali amri. Ya. Kemudian juga kalau tidak melihat, kita kembali kepada tanggal 30. Tapi itu ketentuannya kita alhamdulillah sudah punya lembaga dalam negeri. Beberapa tahun yang lalu telah menguji hal ini, dan kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala karena negeri ini juga masih membahas pula dan juga punya andil yang cukup besar untuk kaum muslimin. Selanjutnya, Rasulullah SAW tidak mendahului siam sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Nah, ya. Jadi kita tidak boleh mendahului 2 hari atau 1 hari. Wah, ini daripada nanti saya ragu-ragu, mungkin hari Kamis apa hari Rebu siam ini. Kalau begitu saya siam hari Selasa dan Rebu saja, tidak boleh. Kecuali begini, kalau kita sudah biasa siam sunnah, 1 hari siam, 1 hari berbuka, atau siam hari Senin dan Kamis, ya. Nah, waktu hari Selasa itu diperkirakan mau siam Ramadan, tapi hari Seninnya kita siam boleh, karena itu kebiasaan kita, bukan memulai hari Senin, tapi setiap Senin kita siam. Nah, mana dalilnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu as-sahra bi yaumin wala bi yaumaini. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan, maknanya dengan puasa 1 hari atau 2 hari. Tidak boleh. Illa ayyuwafiqa dzalika shauman kana yasumu ahadukum. Ya. Kecuali bertepatan dengan hari yang sudah menjadi
kebiasaan berpuasa bagi salah seorang dari kalian. Makanya kalau kita membiasakan diri siam 2 hari, kemudian buka 1 hari, atau buka 2 hari, siam 1 hari. Ternyata ketika kita pada waktu siam ini itu tanggal yang terakhir bulan Sya'ban atau tanggal 29 bulan Sya'ban boleh. Karena kita bukan bermaksud mendahului, tapi kita siam sebagaimana biasanya. Dan juga perlu diperhatikan ibu-ibu, terutama yang masih muda, jangan lupa bulan Sya'ban ini bulan terakhir pembayaran siam. Ya, yang masih muda, yang punya anak, yang belum sempat kemarin Ramadan siam, sekarang harus dibayar. Mumpung masih ada 11 hari atau 10 hari. Nah, kalau memang tidak mampu saat sekarang ini masih menyusui, nanti hendaknya dia membayar fidyah. Ya, mengganti 1 harinya dengan 1 porsi makan, kita bagikan fakir miskin. Ini untuk ibu-ibu yang hamil atau ibu-ibu yang menyusui. Tapi untuk yang sudah tidak hamil, yang ibu yang umurnya sudah hampir 50, biasanya Allah Ta'ala yaitu menghentikan kehamilan wanita. Karena hamil itu butuh tekanan tinggi untuk mendorong anak. Ya, bahasa Jawanya ngeten. Nah, kalau sudah tua itu sudah tidak mampu, subhanallah. Allah Ta'ala tidak menjadikan orang tua yang umur 80, 70 lalu masih hamil. Alangkah susahnya. Ya. Tapi muda, nah hamil. Nah, ketika hamil menyusui tentu makanan dimakan oleh anak kita. Sehingga kita tidak mampu, maka kita kalau ada waktu bisa siam bagus, kita bayar. Kalau tidak, maka kita hanya selesaikan pada bulan Sya'ban ini agar kita tidak punya hutang siam, baik dengan kita membayar fidyah atau yang lainnya. Yang nomor 3, hendaknya niat puasa wajib pada malam hari dengan hati. Ya, jadi siam wajib itu lain dengan siam sunnah. Siam wajib malam hari mulai maghrib itu kita harus niat. Sampai yaitu sebelum terbit fajar subuh. Tapi kalau umpamanya malam itu belum ada niat itu tadi, kemudian subuh kurang 10 menit, saya mau siam lah. Berarti harus ada niat. Tapi niat itu di hati Bapak dan Ibu. Bukan harus kita keluarkan nawaitu an asuma khodan, saya niat besok mau puasa. Tidak, niat itu banyak di hati. Seperti sekarang ini Bapak dan Ibu ikut taklim Zoom. Tentu sudah niat, tapi tidak dilafadzkan. Oh, saya nanti jam 4, jam 3, jam 15.30 akan pergi ke tempat ini untuk mendengarkan taklim. Kan tidak kan. Jadi niat itu ada di dalam hati kita, bukan di lisan kita. Contohnya mamanya malam seorang ibu atau seorang istri sedang menyiapkan ini untuk kurma, untuk sahur, itu sudah niat. Kalau itu bicara seperti itu pada malam hari. Kalau siang hari belum dihitung. Ya, ini perlu difahami. Beda dengan puasa sunnah boleh setelah terbit fajar. Jadi memangnya hari-hari sekarang ini ya, ada orang pagi sampai jam 9 belum makan, belum minum. Nah, ayo mau makan. Wah, saya siam saja boleh. Karena siam sunnah. Tapi siam wajib malamnya harus ada niat. Dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Hafsata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Hafsah yaitu istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malam yujmi siyamah. Nah, ya, malam yujmi siyamah, barang siapa yang yaitu tidak menghadirkan niat, ya, qabla al-fajr, sebelum terbit fajar, namanya fajar subuh, bukan fajar sebelumnya. Siapa yang belum ada niat sebelum fajar subuh, fala siyama lahu, maka tidak sah siamnya. Ya, jadi terakhir niatnya kita yaitu untuk siam wajib ini sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh 2 menit, 3 menit boleh.
Ya. Tetapi kalau mulai maghrib sampai adzan subuh tidak ada niat, baru niatnya setelah yaitu sholat fajar tidak sah, kecuali kalau lupa. Nah, tapi insya Allah kalau siam Ramadan rata-rata kita diingatkan oleh Allah, karena yang siam bukan hanya kita saja. Ya, ini pentingnya niat, tapi tidak perlu Bapak dan Ibu nawaitu an usam an asuma ghadan. Nah, lillahi ta'ala, saya niat besok untuk siam Ramadan karena Allah Ta'ala, tidak perlu. Ya, jadi niat itu tempatnya di hati. Karena tidak ada contoh dari beliau yang harus melafadzkannya. Selanjutnya, Rasulullah SAW tidak melarang dirinya makan dan minum selagi belum terbit fajar subuh. Ya, jadi beliau tidak melarang dirinya, tidak melarang keluarganya makan dan minum selagi sebelum adzan subuh. Nah, ini perlu difahami. Jadi di masjid-masjid yang ketika dikatakan ini imsak kurang 10 menit, imsak kurang 5 menit, sekarang sudah imsak, itu enggak apa-apa. Itu dari mereka, bukan dari Rasulullah SAW. Walaupun sudah imsak, atau mereka sudah imsak, tetap kita masih boleh makan selagi belum yaitu adzan subuh. Nah, ya. Kalau kita pas adzan subuh masih kurang 3 suap makan pas adzan, dilanjutkan boleh. Nanti ada hadisnya. Nah, ini yang perlu difahami. Ya. Pertama dasarnya dari surat yaitu Al-Baqarah 187. Maka Allah berfirman wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajri summa atimmu siyama ilal lail. Dan makan minumlah, katanya Allah Ta'ala, hingga terang bagimu benang putih. Benang putih itu maknanya fajar subuh. Dari benang hitam maknanya malam hari, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai datang malam, sampai datang maghrib. Ini perintah Allah. Jadi kita adzan subuh kurang 3 menit, itu belum sahur, kita sahur boleh. Ada air, ada kurma, cukup 3 menit juga lama itu. Ya. Bahkan umpama kita ini sudah minum, sudah makan, kok adzan? Apakah kita hentikan, apakah kita lanjutkan? Jika makan itu sedikit, kita lanjutkan. Tapi kalau kita mulainya makan pada waktu adzan, tidak boleh. Mana hadisnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, ini semuanya Bapak dan Ibu, ikhwan wa akhwat, kita dasari dengan dalil. An Nabi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a ahadukum nidaa. Jika salah satu adzan subuh, ya, apabila salah satu di antara kalian mendengar suara panggilan adzan subuh, wal ina'u ala yatihi, sedangkan dia dalam keadaan memegang tempat makan, piringnya, ya, atau ya cangkirnya sedang minum. Apa katanya? Fala yadhahu, dan janganlah dia meletakkannya hatta yaqdiya hajatahu minhu, sehingga ia menuntaskan hajatnya, maknanya menyelesaikan makannya. Cuma kalau waktu azan baru makan tidak boleh. Ketika belum azan kita makan, lalu azan boleh dilanjutkan, tapi jangan sampai diperlambat, ya. Ya makan wajarlah kita makan. Nah, subhanallah, ini sunnah yang terkadang kita umumnya orang tidak tahu. Ya, jadi kalau ada ini imsak, sudah imsak, ya, itu enggak apa-apa. Sudah imsak itu kalau kita tunggu masih ada 7 menit. 7 menit itu masih lumayan. Ya, jadi boleh walaupun mereka imsak, ini sudah imsak, ya, ini tetap kita boleh selagi belum adzan. Nah, kemudian juga perlu diketahui kita tidak perlu membangun orang ya, pakai kentong, pakai beduk jam 2 kotean ke sana kemari, kota penuh dengan ini mengganggu orang tidur. Tidak boleh. Ya, kita punya jam kok. Dan kita
punya orang tua, minta dibanguni orang tua. Baik, kita lanjutkan. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sahur. Nah, penyakitnya orang yang siam malas sahur. Nah, ini. Padahal sahur itu banyak berkahnya. Secara fisik orang yang makan sebelum yaitu subuh, dia badannya sehat untuk kerja, stabil sedia. Tapi kalau tidak makan, yaitu lapar kita. Nah, untuk para kuli-kuli kerja berat, supaya makannya agak banyak. Biar nanti kerjanya tidak merugikan orang. Ada pun orang yang sifatnya yang sering makan sedikit, tidak mengapa. Yang penting harus sahur, entah itu dengan kurma atau air. Karena apa? Beliau mengatakan, An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasakharu fa inna fis sahuri barakatuh. Makan sahurlah kalian. Nah, itu perintah beliau. Subhanallah. Beliau bukan seorang dokter, tapi itu wahyu dari Allah. Makan sahurlah kalian. Karena sungguhnya dalam sahur terdapat berkah. Berkah itu maknanya kebaikan yang banyak. Nah, kebaikan yang banyak. Jadi, Bapak dan Ibu, jangan sampai kita tidak sahur. Kecuali kalau ketiduran. Ya, mudah-mudahan tidak lah. Kalau ketiduran berarti tidak sholat subuh nantinya. Ya, jadi sahur. Dan paling baiknya sahur itu menjelang pada waktu mau azan. Sahurnya nanti jam 12 malam. Sudah lapar lagi kita. Walaupun tahu itu boleh. Ya, tapi sebaiknya kita mendekati waktu subuh itu yang disunahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, hadis yang lain an Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahuru akalatun barakatun. As-sahuru akluhu barakatun. Sahur itu makannya adalah mengandung berkah. Ya. Jadi makan sahur itu berkah. Fala tada'uhu, maka janganlah kalian tinggalkan. Lalu kita tidak sahur tidak boleh. Walau an yajra'a akadukum jur'atan min ma', sekalipun ya, yaitu kalian hanya minum seteguk air. Minum seteguk air. Bagi orang yang sifatnya tidak biasa, dia tidak makan tapi minum. Karena minum itu berkahnya banyak. Nah, dan minum ini untuk juga kebutuhan jasad kita. Makanya orang siam itu biasanya badannya panas. Karena apa? Kurang minum, cairannya kurang. Nah, ya, maka minum. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kita minum. Kulu wasrabu, makanlah dan minumlah. Pokoknya jangan sampai kita meninggalkan sahur. Karena sahur ini mengandung berkah yang banyak dan juga pahala yang banyak. Dan karena itu perintahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pula, kenapa? Safa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Karena Allah Ta'ala akan memuliakan orang yang sahur. Dan karena malaikat mendoakan orang yang sahur. Di sini dijelaskan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Bersolawatnya Allah memuji. Bersolawat malaikat mendoakan kita, ya Allah, berilah keberkahan, ya. Ya Allah, terimalah amalnya orang yang sahur ini. Nah, didoakan malaikat. Malaikat tidak masuk kepada Allah. Selanjutnya, Rasulullah SAW menyegerakan berbuka. Ya, nah, kadang kalau ada orang sudah azan lalu sholat dulu, tidak berbuka, ini keliru. Yang bagus walaupun belum azan, kalau kita sudah punya jam dan masuk atau kita di pinggir pantai, matahari tenggelam, kita berbuka. Ya, karena itu sudah yakin oleh kita. Tapi kalau kita tidak tahu matahari itu terbenam, maka kita kembali bersandar kepada azan yang secara umum. Nah, dengan dasar hadis An Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Ya.
Dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia senantiasa dalam kebaikan selagi mereka mau menyegerakan berbuka puasa. Nah ini ya, jadi prakteknya gimana? Ketika sudah azan maka kita minum ya, kemudian juga kalau ada jajan ringan, tak kue-kue atau kolak atau kurma. Nah, setelah kita makan kurma sebentar, kita sholat dulu. Jangan dihabiskan, perut ini harus dipenuhi, ini makan itu sehingga kenyang, sehingga waktunya sholat kita tidak mampu berdiri. Karena perut kita berat dengan makan, sehingga ini menjadi malas. Bahkan makan yang banyak itu bisa membuat ngantuk. Lihat kalau orang siam lalu dia mau tarawih, kemudian waktu sahur, waktu buka banyak lempok badannya. Tidak kuat dia. Ngantuknya datang. Tapi kalau makan sederhana, nah ya, kurma berapa biji atau satu ya, minum sehat badannya. Dan itu kita praktekkan sendiri. Hanya ketika kita datang di beberapa masjid itu sholat tarawih, maka ketika ada yang ngasih buka kita simpan dulu. Kenapa sholat dimakan? Nanti kita makan sederhana, sehat badan kita. Setelah kita selesai sholat makan subhanallah, nanti langsung lelap kita istirahat. Nah ini contohnya beliau. Ya, jadi setelah mari kita upayakan berbuka, tapi jangan berlebih-lebihan berbuka. Dan kita jangan mengundang ya berbuka di rumah yang nanti sampai kita telat sholatnya di masjid. Karena sholatnya kalau pria di masjid. Jadi kalau di kantor itu kita ada yaitu masjidnya baru ya. Cuma sebaiknya kita makan ringan dulu, baru setelah sholat kita bisa melanjutkan apa menjadi kebutuhan kita. Baik. Selanjutnya juga Allah Ta'ala berfirman, wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makalah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan karena Allah Ta'ala tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Nah, di sini juga ada hadis. An Anasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubatin. Adalah Rasulullah SAW berbuka dengan beberapa rutop. Rutop itu maknanya kurma yang belum masak, yang masih hijau. Itu namanya rutop. Ini kebiasaan beliau. Kalau kita tidak mau rutop, tidak mau kurma, ya boleh kue. Pokoknya sifatnya yang mengandung air. Qabla ayyusalliya, sebelum beliau sholat. Jadi beliau makan kurma beberapa biji, kemudian setelah itu sholat. Fa'in lam takun rutobatin. Kalau memang tidak ada, yaitu rutop, tidak ada kurma yang belum masak, maka tidak mengapa. Fa'ala tamarotin, maka makan kurma biasa. Kurma yang ada itu sudah masak. Itu asalnya kering, lalu dikasih air biar takun khasawatin min ma. Dan apabila tidak ada kurma, maka beliau mengisap air beberapa kali. Nah, kalau kita ada yaitu air yang ada di gelas seperti ini ya, itu bisa minum seteguk, 2 teguk, lalu kita sholat. Termasuk muadzin juga ketika muadzin minum dulu. Ya, karena minum tidak membutuhkan waktu yang banyak. Berikutnya, Rasulullah SAW berdoa ketika berbuka. Nah, ini doa ketika berbuka. Jangan sampai kita hanya makan sahil, makan nikmat dari Allah. Kita berdoa, tapi doanya Bapak dan Ibu, doa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bukan doa yang sifatnya dibuat atau dirancang oleh orang-orang yang bukan dari beliau. Qala Ibnu Umar kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza aftara. Adalah Rasulullah berkata Ibnu Umar. Rasulullah SAW ketika berbuka, apa katanya? Doanya, zahabaz zama'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Nah, ya. Zahabaz zama'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Kalimat yang pendek, tapi pahalanya cukup besar. Makna zahabaz zama'u, rasa haus telah hilang. Nah,
Wabtalatil uruku, dan kerongkongan telah basah, sebenarnya telah berkeringat. Nah, bayangkan kalau kita ini siam terus minum agak banyak, langsung ya keringat keluar. Keringat keluar itu mengeluarkan racun-racun di tubuh. Nah, bisa tanya pada dokter. Kemudian wasabatil ajru, ya, dan pahala pun telah ditetapkan, telah diperoleh, insya Allah. Nah, ini doa ya masru. Nah, bukan doa-doa yang lain ya. Jadi doanya, makanya di situ saya tulis dengan bahasa Indonesia pula. Bagi ikhwan dan akhwat yang belum bisa membaca bahasa Arab, bisa saya tulis di situ. Dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Ya. Cuma kalau kita mau minum nggak apa-apa baca bismillah. Lupa bismillah awalahu. Tapi kalau kita ingat sebelum berbuka, doa ini dulu. Dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Selanjutnya, Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan memberi buka orang puasa. Subhanallah. Ya, beliau begitu indahnya, bukan hanya amalan untuk diri, tapi bagaimana berbuat baik kepada orang. Ya, namanya kita ibu-ibu, apalagi sekarang itu orang-orang, rata-rata orang itu kaya mampu lah. Ya, makan nasi putih mampu. Bagaimana kita bisa memberi buka kepada tetangga, walaupun hanya yaitu satu suap nasi. Kenapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa. Nah, barang siapa yang memberi buka orang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa dikurangi pahala orang berpuasa sedikit pun. Subhanallah, kita berpuasa pahala juga kita. Tapi kalau kita punya nasi 20 porsi, nah ya, kita kasih untuk orang yang berpuasa, berarti kita sama saja berpuasa 20 hari. Tapi bukan berarti segini sajalah. Daripada saya ini capek-capek siam, saya tidak siam, saya siam 1 hari saja, untuk 29 ini saya tidak siam, saya kasih makan saja orang 29 agar saya mendapatkan pahalanya seperti orang siam 29, tidak boleh. Pahala itu penting. Ya, sekarang kita mungkin belum tahu faedahnya. Besok setiap orang mati mesti menyesal. Orang mukmin menyesal karena kurang pahalanya, orang kafir menyesal karena kekufurannya. Ya, jadi kesempatan yang bagus bagi orang kita yang mampu, ya, terutama tetangga kita tidak mampu siam, maka kita kasih buka. Jangan dikasih duit, khawatir nanti keliru. Tapi buka ini kasih makan. Dan juga bisa kita tanyakan, mungkin orang itu tidak senang dengan manis-manis, ya, bisa kita tanya, ini makan ini mana yang dipilih. Nah, subhanallah, kalau apabila orang itu dia punya diabetesnya tinggi, ya, terus nasinya banyak, mungkin terganggu. Tapi kalau kita bisa nanya dulu, kita kasih ya buah-buahan atau makanan sifatnya kadar gulanya ringan, insya Allah akan dimakan. Baik. Nah, sekarang anjuran mendoakan orang yang memberi buka. Ya. Ini banyak Bapak dan Ibu. Makanya ini file ini saya kirim, ya. Walaupun toh sore hari ini tidak bisa kami bacakan semuanya, tapi sudah saya tulis dan itu dari Al-Quran dan hadis agar kita bisa memahami dengan baik. Dan mumpung masih lama waktunya ini, dan tolong disebarkan ini pada saudara kita. Ya, agar kita mendapatkan pahala, terutama juga saya akan bisa mendapatkan pahala yang banyak dengan disebarkannya makalah ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aftara indakumus shaimun, ini doanya orang dikasih buka, ya. Tapi saya belum bisa, belum sempat menulis latihnya, tapi tidak mengapa. Aftara indakumus shaimu wa akala ta'amukum al-abraru wa sallat alaikumul malaikatu. Saya baca 3 kali.
Ini doa kita baca ketika kita dikasih buka, entah itu satu yaitu roti atau air minum atau cola atau satu porsi nasi, maka doakan aftara indakum shaimuna wa akala ta'amakum al abraru wa sallat alaikumul malaikatu. Artinya aftara indakum shaimun, ya Allah telah berbuka di rumahmu ini orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amakum al abraru, dan telah makanmu orang-orang yang baik. Ya, makanya kita memberi buka bukan sembarang orang. Orang yang siam kita kasih buka. Wa sallat alaikumul malaikatu, dan malaikat akan bersalat, mendoakan orang yang ngasih buka. Subhanallah, ya. Aftara indakum shaimu wa akala ta'amakum al-abraru wa sallat alaikumul malaikatu. Atau doa yang lain, Allahumma at'imman at'amana, tidak saya tulis di sini. Allahumma at'imman at'amana, ya Allah berilah makan orang ngasih makan saya. Wa askiman asqara, ya Allah berilah minum orang ngasih minum saya. Atau kalau tidak hafal tentang doanya bisa Bu, atau Bapak kita baca, ya Allah berilah makan orang ngasih makan saya. Ya Allah berilah minum orang ngasih minum saya. Tapi kalau kita hafal doanya, subhanallah, keistimewaan khusus, ya, yaitu Allahumma at'imman at'amana wa askiman asqana. Ya Allah kasih makan orang ngasih makan saya. Ya Allah kasih minum orang ngasih minum saya. Atau tadi aftara indakum shaimu wa akala ta'amakum al abraru wa sallat alaikumul malaika. Selanjutnya, Rasulullah SAW pada saat siam menjaga mulut dan perbuatan jahat. Ya, jadi beliau ketika siam ini banyak diam, kecuali baca Al-Quran, baca hadis, berzikir, ya. Jangan sampai kita itu nanti main HP, ya, melihat video-video yang tidak benar. Ini tidak boleh. Ya, atau bercanda, atau juga membahas, atau lihat YouTube yang sifatnya membahayakan. Karena di YouTube ini banyak kejahatan-kejahatan, terutama penampilan wanita-wanita yang tidak layak menampakkan dirinya. Nah, maka siam harus menjaga ini. Beliau bersabda, An Abi Hurairah ta'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, "Man lam yata' qaula zur wal 'amala bihi." Siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan dusta dan masih pula mengerjakan perbuatan jahat, falaisa lillahi hajatun bi ayyata ta'ama wa syarabahu, maka Allah Ta'ala tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Ya, jadi siamnya kita tidak makan, tidak minum selama 1 hari. Siamnya kita tidak bicara yang kotor, tidak mencaci, tidak menghibah, ya, tidak pula mengadakan obrolan, dan juga tidak boleh berbuat maksiat, tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh dusta, karena ini penyebab diterimanya siam kita. Baik, itu yang lainnya untuk Bapak-bapak dan Ibu mungkin bisa dibaca sendiri, ya, karena waktunya nanti sebentar lagi saya juga akan persiapan untuk mengisi taklim, ya, di Masjid Ar-Rahmah Kenjeran ini. Kami sedang ada di Kenjeran. Nah, mungkin masih ada waktu, kami kasih waktu sampai jam 17. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar, maka kami persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan dari peserta kajian. Pertanyaan pertama dari Dr. Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan berapa kali umat muslim Indonesia itu berbeda awal Ramadan by Idul Fitri. Sedangkan ada pemerintah yang sudah mengaturnya dengan sidang isbat. Bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang berbeda? Jazakumullah khairan. Jazakallah khair saudara kami, Dr. Heru Hafizahullah Ta'ala, bahwa
Di Indonesia ini memang kita di Indonesia ini macam-macam. Kalau di Saudi, di Timur Tengah, alhamdulillah. Ada macam-macam, ada siam yang berbeda antara organisasi ini, organisasi yang lain. Bahkan juga ada kelompok-kelompok yang radikalisme. Tanggal 29 Sa'ban itu sudah duluan siamnya. Nah, ketika kita menjumpai perbedaan pendapat ini, maka kita kembalikan pada Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berselisih, kembalikan kepada Al-Quran dan Rasulnya. Maknanya berselisih tentang masalah, tentang siam hari ini, apa hari besok, apa kemarin lusa, kita kembali kepada waliul amri di negeri kita. Alhamdulillah di negeri kita masih ada juga lembaga yang mengurusi dalam hal ini. Bahkan juga penentuan hari raya, penentuan Ramadan, kita bukan kembali pada organisasi. Organisasi nggak mengurusi agama. Ya, organisasi ini mengurusi urusan dunia. Agama sudah penuh dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa harus ditambahi? Ya, jadi kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kembali kepada wali amri. Makanya kita tunggu beritanya dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair kepada saudara kami Dr. Heru Hafizahullah Ta'ala. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Rahardian. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, pada umur berapa sebaiknya kita mengajarkan anak dan bagaimana cara yang baik mengajarkan anak untuk puasa? Terima kasih sebelumnya Ustadz. Bagus. Pertanyaannya, anak kita ini kita latih untuk siam itu mulai umur berapa? Dijelaskan di dalam para sahabat. Jadi ketika sudah mau balik mungkin umur 7, umur 8 tahun. Kita latih untuk siam. Bahkan sampai pula para sahabat itu membawa yaitu hiburan anaknya. Ketika dia mau minta makan, dikasih yaitu main-mainan. Tapi main-mainan yang sifatnya tidak membahayakan. Nah, jadi kita lihat kalau anak kita umpamanya badannya sehat, umur 8 tahun, 9 tahun, itu kan belum balik. Kalau untuk wanita 9 tahun sudah mulai balik. Apalagi pada zaman sekarang. Umur 7 bisa. Nah itu kita. Ada kenapa bila kita tahu bahwa anak kita itu sakit-sakitan. Ya, jangan dipaksakan. Karena belum waktunya dia siap. Tapi kalau sehat, kita ajari. Mungkin siamnya hanya jam 10, tidak mengapa. Ya, fattakullah mastata'tum dalilnya. Maka bertakwalah kepada Allah Ta'ala kemampuanmu. Atau sampai zuhur. Besok lagi barangkali sampai jam 2. Ya. Besok lagi sampai asar. Kalau perlu dikasih hadiah. Alhamdulillah anakku di siam ini. Subhanallah ini. Ya nanti ya aku akan dibuat gembira oleh Allah Ta'ala dengan anak saya yang siam. Jadi perlu kita memberi motivasi semangat kepada anak-anak kita. Jadi mulainya umur 7 sudah bisa. Ya, itu dengan syarat kalau fisik sehat. Itu maaf itu ada telepon masuk dari luar. Ya, udah ada suaranya lagi nih. Baik Ustadz, mau ada pertanyaan lagi Ustadz dari Dr. Gusti. Assalamualaikum Ustadz, apakah ada amalan terbaik di bulan Ramadan agar kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini? Terima kasih Ustadz. Bagus. Dari Dr. Gusti, Hafizahullah Ta'ala, bahwa amalan apa yang paling baik pada bulan Ramadan? Amalan yang paling baik adalah amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti siam, ya, kemudian sholat tarawih, ya, kemudian juga membaca Al-Quran, kemudian juga kita bersedekah. Dalam satu hadis, afdalus sadaqati as-sadaqatu fi Ramadan. Nah, ya, paling banyak sedekah dikeluarkan bulan Ramadan. Dan juga kalau kita mau mengeluarkan zakat, itu bulan-bulan yang paling mulia. Kemudian juga kalau kita bisa membaca Al-Quran.
menyantuni fakir miskin. Amalan-amalan yang baik pada bulan Ramadan telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Siam, ya. Kemudian kita membantu fakir miskin, ya, mengasih berbuka puasa, itu amal yang baik. Nah sekarang penanya ini sekiranya apa yang mudah kalau seandainya tidak bisa umpamanya yaitu membantu fakir miskin, mungkin kita bisa membantu dengan tenaga kita, ya. Kita mudah kita bantu kesulitan mereka atau kita pinjami, ya. Sekiranya bisa mengembalikan, alhamdulillah, kalau tidak kita bebaskan. Jadi yang paling bagus itu ya amalan siam. Karena itu paling wajibnya. Dan juga membaca Al-Quran. Ya. Karena itu tidak ada yang bisa. Kenapa? Dua amalan ini besok pada hari kiamat memintakan syafaat kita. Bicara siam, ya Allah, dia siam. Berilah syafaat untuk hari maksar ini. Ya Allah, dia baca Al-Quran. Tolonglah aku beri syafaat untuk menolong si dia. Jazakallah khair. Terima kasih Ustadz. Ini masih ada pertanyaan Ustadz dari Dr. Nelly. Ada 3 pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Pertanyaan pertama, Ramadan telah dekat. Hukumnya jika seseorang belum membayar utang puasa Ramadan yang bolong-bolong sebelumnya dan kebetulan orang itu juga lupa berapa hari bolongnya, bagaimana tata cara menggantinya? Yang kedua, sejak umur berapa puasa Ramadan bolong ini terhitung utang yang harus dibayar? Apakah sejak kita balik? Yang ketiga, jika tinggal di daerah non-muslim yang azan saja tidak ada, bagaimana tipsnya batasan puasa bermulai dan berakhir atau berbuka? Yang kadang waktu fajar hingga matahari terbenam ada 6-8 jam saja. Ya, terima kasih. Baik, ini 3 pertanyaan dari Ibu Meli. Yang saya jawab dulu yang belakang dulu. Nanti pertama dan kedua kami mohon untuk diulang lagi pertanyaannya. Adapun di tempat daerah-daerah yang sifatnya siangnya terbatas, tidak seperti di daerah kita yang standar, atau mungkin siang terus, malam terus. Nah, para ulama menjelaskan kita kembali kepada negara tetangga. Ya, tetangga yang dekat. Yang siang ternyata siangnya itu hanya menjumpai kadang-kadang 4 jam. Tentu malamnya lebih banyak. Maka kita kembali kepada daerah-daerah yang sifatnya terdekat. Nah, daerah terdekat itu panduan kita itu sebagaimana keterangan para ulama sunnah. Tapi kalau kita menjumpai 4 jam itu, kan 4 jam dan kemudian sudah terbenam, tidak mengapa kita siam itu. Karena dasarnya yaitu dari mulai fajar sampai tenggelam matahari. Yang kesulitan itu kalau malamnya terlalu panjang. Ya, atau siangnya terlalu panjang. Bapaknya siangnya sampai 18 jam, 20 jam. Ya, berarti kan malamnya kan hanya 4 jam. Maka ini para ulama kembali kepada tetangga, negeri yang terdekat. Kalau di Saudi justru siangnya lebih lama. Ya, siangnya lebih lama sedikit. Ya, kita isya di sini jam 7, di Saudi itu jam 9. Baru isya dia. Dan kita itu masih belum mengantuk sudah jam 11, jam 12. Jadi tidur sedikit lagi, tapi karena waktunya sudah ditentukan fajar jam sekian, maghrib jam sekian, maka walaupun maghribnya itu sampai jam yaitu 7 malam seandainya, kita tetap kembali kepada peredaran matahari. Itu untuk pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang pertama tadi, mohon diulang. Ya, baik Ustadz. Yang pertama itu Ramadan telah dekat. Bagaimana hukumnya jika seseorang belum membayar utang puasa Ramadan yang bolong-bolong sebelumnya? Dan kebetulan orang itu juga lupa berapa hari bolong puasanya. Bagaimana cara menggantinya, Ustadz? Baik, jadi kalau kita punya hutang siang dan tidak jelas bolong-bolongnya itu berapa, lupa. Ya. Nah, sebaiknya kita perkirakan kira-kira berapa. Nah, sebagaimana orang sholat, ketika dia perkiraan ini saya ini 3 rakaat apa 4 rakaat, ya maka yang 3 rakaat berarti kita nambahi 1 rakaat. Jadi kalau perkiraan kita ini, mungkin saya perkiraan ini hanya yaitu 15 hari, perkiraan itu paling banyak, nah 15 hari kita bayar. Mungkin nggak sampai 15 hari.
Pokoknya kita melebihkan itu lebih utama daripada kita kurang. Ya, makanya ini untuk ibu-ibu atau untuk bapak-bapak, kalau kita hutang itu dianjurkan untuk mencatat. Bagaimana hutang kita kepada Allah? Yang itu harus dibayar, dicatat. Terutama yang hamil, yang menyusui, dicatat. Nah, tanggal sekian, saya tidak bisa bayar. Nah, kalau sampai kita meninggal dunia belum bayar, maka kerabat kita yang harus bayar. Dalam satu hadis, man mata wa ali somu fasoma an waliyuh. Siapa yang meninggal dunia belum bayar hutang, harus dibayar oleh keluarganya. Baik dibayar dengan siam, yaitu anak yang bayar, atau dengan fidyah. Ya, ini bagi orang yang belum bisa membayar. Kalau memang sudah tahu dia bahwa siamnya ini 30 hari belum dibayar, sedangkan sekarang sudah tanggal berapa ini 19, berarti kan 10 hari yang bisa dibayar. Yang 20 hari kita bayar dengan bayar fidyah. 1 hari kita ganti dengan 1 porsi makan kita kasihkan kepada fakir. Nah, ini jangan sampai untuk besok lagi lupa. Bayangkan kalau kita lupa, kita sedih, kita pergi lupa duitnya, sedih. Bagaimana kita tidak sedih lupa dengan ibadah? Nah, soal yang nomor 2. Terkait dengan yang pertama tadi, Ustadz, sejak umur berapa puasa Ramadan bolong ini terhitung hutang yang harus dibayar, Ustadz? Apakah sejak kita balik? Oh, begitu, iya. Itu wajib bagi yang sudah balik. Cuma kalau kita tidak tahu dulu, belum tahu tentang wajibnya siam, maka tidak mengapa. Memang kita sampai 10 tahun tidak puasa karena tidak tahu hukum, maka dengan siam kita yang sekarang kita sudah tahu hukum, insya Allah itu menghapus yang dahulu. Dengan dasar ayat, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Amalmu yang baik itu akan menghapus dosa yang lalu. Nah, ya. Jadi sejak umur berapa kita harus membayar? Ketika kita sudah balik. Namun apabila kita tidak mampu membayar semuanya karena sekian tahun, ya, maka kita bisa juga istighfar dengan beramal soleh dan kita bayar semampunya. Allah Ta'ala akan maha tahu apa yang kita maksudkan. Wallahu a'lam. Soalnya nomor 2. Baik, dari Dr. Neni sudah, Ustadz. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustadz. Bagaimana hubungannya rasakan rasa makanan atau pasta gigi saat kita bersihkan gigi pada waktu sudah masuk subuh, Ustaz? Dan bagaimana jika sholat terasa air sisa wudhu saat kita puasa? Apakah boleh kita menelan ludah sedang kita masih merasa sisa air wudhu di mulut kita itu, Ustaz? Ya, terima kasih, Ustaz. Baik, jadi kalau kita dalam keadaan sudah adzan, ya, kemudian ternyata di gigi-gigi ini ada yang ya daging kecil ya nempel. Kadang-kadang sholat ini ya ini teman kita yang jelek ini, nah dicungkil terus ini. Nah itu tidak boleh kita telan. Kita ambil ya, kita masukkan di saku ini. Ya, kalau ditelan batal kita. Kecuali kalau kita lupa itu menelan. Nah, loh, tadi kok saya telan. Nah lupa. Apa katanya beliau? Lupa memang apa? Ada orang yang dia siam sunnah. Nah, setengah hari jam 12 ada makan, diajak makan sama-sama. Setelah setengah piring, loh, tadi saya ini lupa siam, maka berhenti. Tidak apa-apa setengah piringnya masuk. Karena itu tidak sengaja. Nah, tapi tidak boleh dilanjutkan. Nah, kalau kita dalam sholat yaitu tadi, sudah sikat gigi yang ternyata masih ada. Wah, ini makan enak, kacang kok gurih sekali. Sholat itu kadang-kadang begitu. Nah, ketika keluar maka kita ambil dengan tangan kiri, ya. Nah, jangan diludahkan di depan, tidak boleh. Tapi kalau kita sholat sendiri boleh meludah sebelah kiri. Nah, kalau kita jangan berjamaah kita ambil, kita masukkan. Nah, kecuali kalau kita lupa tertelan. Nah, ya, ada bekas wudhu, ada air. Nah, maka kita kalau bisa kita tolak, tidak kita masukkan. Kecuali kalau kita lupa. Karena lupa Allah Ta'ala telah mengampuninya. Cukup ya? Baik, Ustadz. Alhamdulillah. Kajian kita sudah mendengarkan ceramah dari Ustadz. Demikianlah kajian sore ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Elnur Rafiq dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum kita menutup acara ini, marilah kita membaca doa karafatul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan ini saya tutup kajian hari ini dan terima kasih banyak Ustadz atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.